Jelang akhir tahun 2022, Infinix tak mau kalah dari brand lainnya dengan semakin gencar meluncurkan smartphone terbarunya. Perusahaan teknologi Hong Kong ini baru saja merilis perangkat andalan untuk kelas menengah, yaitu Infinix Zero 5G 2023. Ponsel ini merupakan model lain dari Infinix Zero 5G yang sudah diluncurkan lebih dulu pada Februari 2022. Infinix memperkenalkan ponsel baru ini dengan embel-embel 2023 dimaksudkan bahwa ponsel menghadirkan sejumlah spesifikasi yang sudah ditingkatkan dan jelas lebih tangguh daripada model sebelumnya. Infinix Zero 5G 2023 sejatinya sudah resmi terdaftar di situs TKDN Kemenperin. Ini menunjukkan bahwa perangkat akan segera rilis di pasar tanah air. Nomor model Infinix X6815C telah lolos uji sertifikasi TKDN Indonesia sejak 23 September 2022 dengan mengantongi nilai TKDN sebesar 35,25%. Ponsel besutan Infinix ini menawarkan spesifikasi unggul dan berbagai fitur menarik di kelas harganya. Sepertinya lewat ponsel ini, Infinix menghadirkan terobosan yang baru dan dikemas dengan kinerja penyimpanan yang mengesankan. Untuk mengetahui lebih detailnya, kita cek dulu kelebihan apa saja yang ditawarkan Infinix Zero 2023. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar kami semakin semangat memberikan informasi-informasi terbaru seputar gadget. Yang pertama untuk desain dan tampilannya. Infinix Zero 2023 mengemas desain kekinian dengan rangka bodi berbahan polikarbonat. Pada cangkang belakangnya tersusun 3 kamera dalam modul persegi panjang yang dibuat rata, berbeda dari model sebelumnya yang terlihat menonjol. Sisi depannya menampilkan lubang punch hole dengan bezel tipis dan dagu yang sedikit tebal. Untuk tampilan layarnya, ponsel ini mengadopsi teknologi layar IPS LCD dengan tingkat ketajaman Full HD Plus 1080x2460 piksel. Luas layarnya 6,7 inci, jarak layar ke bodi 84,6%, tanpa begitu atraktif. Pergerakan layarnya juga halus karena refresh rate-nya yang tinggi 120 Hz. Layar pada ponsel ini cukup nyaman dalam menjalankan berbagai konten multimedia ataupun bermain game dengan lancar. Yang kedua, performa handal. Sistem kinerja Infinix Zero 2023 didukung oleh komponen hardware dan software yang saling terintegrasi dengan baik, di mana ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 1080. Chipset 5G baru ini menawarkan peningkatan performa yang bagus serta fitur kamera yang telah ditingkatkan secara signifikan dibanding chipset pendahulunya. Proses fabrikasi 6 nanometer pada chipset ini memberikan sejumlah keuntungan terkait penghematan daya yang menghasilkan masa baterai yang lebih lama. Dimensity 1080 memiliki mesin CPU octa-core yang telah ditingkatkan dengan 2 inti ARM Cortex A78 yang beroperasi hingga 2,6 GHz. Dikombinasikan dengan pengolah grafis GPU Mali G68 untuk menghasilkan kinerja yang lebih cepat baik saat digunakan bermain game, streaming, ataupun menjelajah. Peningkatan game HyperEngine 3.0 dari Dimensity 1080 untuk kinerja cepat dan konektivitas tanpa batas dapat menguntungkan para gamers. Ditambah dengan unit pemrosesan AI terintegrasi 3.0 chipset untuk efisiensi daya yang optimal. Dimensity 1080 juga mengemas semua fitur kamera yang dibutuhkan pengguna berkat dukungan resolusi kamera tinggi serta ISP dari MediaTek untuk menghasilkan foto dan video berkualitas sungguh. Kemudian untuk menunjang akses multitasking yang lebih cepat, prosesornya dipadukan dengan RAM 6 dan 8 GB disertai teknologi Extended RAM. Perangkat memiliki RAM tambahan sebanyak 5 GB dengan total RAM 13 GB yang bisa dipakai pengguna. Storage seluas 128 GB dan 256 GB turut disematkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan file agar lebih maksimal. Dan penyimpanan ini juga dapat diperluas lagi melalui slot microSD. Untuk softwarenya, ponsel ini menjalankan operasi sistem berbasis Android 12 dengan interface XOS 12.
Infinix Zero 2023 mampu menembus skor Antutu di kisaran angka 538 ribuan poin. Skor yang terbilang fantastis untuk ponsel di kelas harganya. Tentunya ponsel ini sudah mampu mendukung aktivitas keseharian pengguna meski dalam pemakaian berat sekalipun. Selanjutnya bergerak pada sektor fotografi. Infinix Zero 5G 2023 ini mengandalkan pengaturan 3 kamera belakang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel pada f, kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Rangkaian kamera ini mampu menghasilkan pemotretan yang sangat baik, apalagi sudah mendukung daya rekam video berkualitas tinggi hingga 4K 30 fps. Hanya saja terasa masih kurang sebab kamera pada ponsel ini tidak dilengkapi dengan fitur OIS ataupun Zero Eyes, sehingga membuat hasil fotografi ataupun videografinya kurang stabil. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call disematkan kamera depan beresolusi 16 megapiksel dengan kualitas perekaman 1080 piksel 30 fps saja. Yang keempat untuk baterai dan fitur. Infinix Zero 2023 juga membawa kelengkapan fitur lain yang fungsional untuk mempermudah akses penggunanya. Di antara fitur yang disematkan seperti Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS, speaker, jack audio 3,5 mm, slot microSD, USB Type-C, dan USB OTG. Untuk keamanan, ponsel ini dilengkapi dengan sensor sidik jari yang terletak di samping bodi ponsel. Namun sangat disayangkan ponsel satu ini tidak dilengkapi dengan koneksi NFC dan infrared. Dalam hal sumber daya, Infinix Zero 5G 2023 ditopang daya baterai berkapasitas 5000 mAh yang mampu bertahan lama, serta didukung dengan pengisian daya cepat berdaya maksimal 33 watt. Yang terakhir soal harga dan ketersediaannya. Infinix Zero 5G 2023 tersedia dalam pilihan warna Pearly White, Coral Orange, dan Submarine Black. Ponsel ini telah resmi diluncurkan di pasar global dengan harga $239 atau sekitar 3,6 juta rupiah untuk RAM 8/256 GB. Semoga harganya akan lebih murah saat masuk ke pasar Indonesia. Kesimpulannya, Infinix Zero 2023 adalah smartphone dengan performa yang sangat mumpuni dan terbilang mengesankan di kelas harganya. Meski di sisi lain sangat disayangkan karena aspek fotografinya yang kurang memuaskan serta absennya fitur NFC pada perangkat. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini, semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.